Yang pertama, ibadah makhluk. Ibadah yang telah tertentu tata caranya, seperti sholat, kaifiahnya sudah tertentu, nggak bisa dirubah-rubah. Puasa, haji dan sebagainya, itu ibadah yang makhluk. Ibadah ini tidak bisa diganti-ganti, tidak bisa pula dilakukan pembaharuan atau ditambah dikurangi, tidak bisa. Barang siapa dengan sengaja menambah-nambah atau mengurangi ibadah tersebut, maka masuk kategori bid'ah. Kecuali kalau kondisi tertentu, misalnya orang sakit tidak bisa berdiri, dia boleh duduk. Orang sepuh tidak bisa puasa, maka dia boleh tidak berpuasa, mengganti dengan fidyah. Yang kedua, ibadah mutlak. Ibadah ini berbentuk apapun amal kebaikan yang bisa dilakukan, baik terkait dengan hablum minallah maupun hablum minannas. Contoh, membaca Al-Quran itu ibadah. Mau membaca kapan? Malam hari, siang hari, pagi hari, silakan. Dengan lagu bagaimana silakan, yang penting benar. Kemudian contoh lagi selawat. Mau berapa kali, mau 1000 kali, mau 100 kali, silakan. Bebas, kapanpun dan dimanapun, asal tempat yang baik. Sedekah demikian juga, zikir demikian juga. Nah, pada wilayah ini maka tidak ada istilah bid'ah, tidak ada. Contoh misalnya pada zaman Rasulullah itu para sahabat itu kalau makan bareng-bareng itu pakai tempe, digelar tempe makan bersama. Kemudian ketika zaman sekarang orang mengenal nasi kotak, ada lagi misalnya prasmanan dan sebagainya. Itu boleh, intinya sedekah. Jadi yang ibadah bidang ini, ibadah mutlak ini tidak menentukan tata cara tersendiri, dan itu bukan bid'ah, bukan bid'ah. Dan carilah sampai kepada Allah itu al-wasilah. Apa itu wasilah? Saya baca di beberapa tafsir Al-Quran, ini al-wasilah adalah semua amal kebajikan yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itu namanya wasilah. Wasilah. Manakala kita lakukan dengan ikhlas. Contoh misalnya, bukan kelihatan sebagai orang yang berpikir di masjid sholat tidak pulang, seorang polantas menjaga keamanan pengguna jalan. Dia misalnya mulai dari pagi sampai siang, dia tidak di masjid, dia di lapangan, dia mengatur keselamatan orang misalnya. Itu dunia dengan ikhlas karena Allah, melaksanakan tugas dengan baik, itu pun termasuk wasilah, termasuk amal saja. Di semua amal kebaikan yang diniati untuk Allah, itu namanya wasilah. Tadi saya katakan, apapun pekerjaannya, apapun, yang penting itu kemaslahatan. Oleh karena itu maka di sini cakupannya luas sekali. Jadi kita yang bukan ahli agama, tidak memberikan ceramah, tidak membuka kitab untuk dibaca, atau tidak ada di masjid untuk sholat saben hari nunggu masjid, tidak. Kita di lapangan, dimanapun ada bencana alam, kita langsung terjun ke sana, memimpin atau mengawasi, membimbing para penyelamat untuk orang-orang yang menderita karena banjir. Itu pun wasilah bagi kita. Apa gunanya wasilah itu? Tadi saya katakan agar kita dekat Allah Subhanahu wa taala dan doa kita dikabulkan olehnya. Itulah kenapa filosofi para wali songo dulu, ulama kita ada.